Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, para bapak-bapak kami dan saudara-saudara kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, seorang ahli hadis min ahadil muhadditsin, salah satu dari golongan para ahli hadis yang meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita sampaikan apa? Yang hadir siapa? Apa, Pak? Perkataan-perkataan para imam. Al-Imam, siapa yang pertama? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Kita sudah membacakan bagaimana perkataan-perkataan mereka terhadap sunnah, dan insyaallah kita sampai kepada imam yang keempat, yaitu Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan insyaallah setelah kita menyampaikan semua perkataan ulama ini, imam yang keempat ini, kita akan menarik kesimpulan bersama-sama insyaallah. Ammal Imamu Ahmadu, adapun al-Imam Ahmad, fahuwa aktsarul a'immati jam'an lisunnati wa tamassukan biha. Adapun al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, maka beliau adalah di antara ulama, di antara imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamassukan biha, dan ulama imam yang paling kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takana yakrahu wad'al kutubil lati tashtamilu ala at-tafri'i war ra'yi. Bahkan beliau sampai-sampai melarang wad'al kutub, untuk membuat suatu kitab, meletakkan suatu kitab yang di situ tercampur antara tafri' war ra'yi, antara ra'yu pendapat, murni pendapat, dengan tafri' ini itu ilmu-ilmu cabang. Wallahu taala alam, maksud beliau mungkin adalah jangan sampai kalau dicampur adukkan antara ra'yu, pendapat murni pendapat, dengan ilmu-ilmu cabang, sehingga orang ini yang mana pendapat, ini yang mana ilmu cabang. Saking semangatnya beliau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tercampur, yakhtalit, bercampur. Naam. Walidzalika qala, oleh karenanya beliau mengatakan, ini perkataan beliau yang pertama, la tuqallidni atau la tuqallidni, jangan kalian taklid kepadaku. Apa? Ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan saja. Kata beliau,
tuqallid Malikan, jangan juga ikuti Imam Malik, murni ngikut-ngikut tok. Bukan berarti nggak boleh ngikutin, tapi nggak boleh apa istilahnya taklid ini membeo. Dibilang gini, oh iya, ini iya, gitu-gitu aja. Jangan. La tuqalliduni wa la tuqallid Malikan, jangan mengikuti saya dan jangan juga taklid saja ikut-ikutan sama Imam Malik. Wala Syafi'iyah, jangan pula ikut-ikutan sama Imam Asy-Syafi'i. Wal Auza'i, dan Imam Auza'i. Mungkin di negeri kita bahkan memang yang terkenal dengan 4 mazhab ini, Imam mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Tapi banyak pendapat. Wala Auza'i, jangan juga ikuti pendapatnya Auza'i, yakni murni ngikut-ngikut aja, membeo saja. Wala Tsauri, jangan juga pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambil ilmu dari mana mereka mengambilnya. Dari mana mereka mengambil? Oh, ini hadis Nabi sallallahu hadisnya sahih. Nah, ambil dari situ. Jangan murni mengambil perkataannya sehingga engkau tidak mengetahui perkataannya itu didasari dengan dalil ataukah tidak. Karena beliau berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ucapan-ucapan para imam-imam yang telah lalu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, la tuqallid dinaka ahadan min haula. Ikut-ikutan dalam beragama kepada mereka. Siapa mereka? Manusia dan para imam-imam. La tuqallid dinaka ahadan min haula. Jangan kamu beragama sekedar ngikut-ngikut aja. Enggak tahu dalilnya apa. Ya kan enggak mungkin lah imam melakukan itu, kalau enggak benar ya sudah kita ikutin juga. Jangan seperti itu kata beliau. Jangan seperti itu. Maja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah, hadis yang sahih, wa ashabihi, dan hadis yang datang dari para sahabat, wa khudh bihi, ambil, itu ambil. Itu ambil. Jangan kamu beragama di dalam ngikut-ngikutin orang saja. Tapi apa yang sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya ambil. Ambil. Tsumma tabi'ina ba'du ar-rajul fihim khayyar. Adapun tabi'in, yakni setelah para sahabat, maka di situ mukhayyar, dipilih. Dipilih. Oleh karenanya para sahabat sepakat, para ahli hadis, ketika ada sahabat meriwayatkan hadis, jelas hadis itu sampai kepada para sahabat, maka diterima hadisnya. Diterima hadisnya. Adapun di bawahnya seperti tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu dipilih. Bagaimana hafalannya, kekuatan hafalannya seperti apa, maka langsung diterima hadisnya. Siapa itu para sahabat? Siapa yang tahu? Para sahabat itu siapa sih? Ya, Pak. 6. Man laqiyan Nabi, orang yang bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya, bertemu. Enggak mesti melihat. Kenapa? Kenapa? Enggak mesti melihat. Kenapa? Karena ada sahabat yang buta. Dia juga disebut sahabat meskipun enggak melihat, tapi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mu'minun bihi, beriman dengannya. Kenapa? Ada orang-orang bertemu dengan Rasulullah enggak beriman. Seperti siapa? Orang-orang musyrikin kafirin, munafik. Mereka bertemu sama Rasul tapi enggak beriman, tidak dikatakan sahabat. Yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Karena mungkin di awalnya ada yang beriman kepada Rasul, habis itu dia murtad, tidak beriman, kemudian meninggal. Ini tidak disebut sahabat. Nah, orang-orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mati dalam keimanannya, maka ini langsung diterima hadisnya. Diterima hadisnya, karena dia sudah mendapatkan pujian dari Allah. Allah yang sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah, sehingga tidak perlu diperiksa hadisnya. Adapun setelah mereka, maka dicek tentang siapa gurunya, hafalannya seperti apa, dia orangnya seperti apa hafalannya, dan seterusnya itu diperiksa. Diperiksa.
Nah, ini perkataan daripada Al-Imam Ahmad. Wa qala marratan, dan beliau pernah berkata, al-ittiba'u, ittiba' yaitu apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyattabi'ar rajulu ma jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' al-mutaba'ah itu adalah orang mengikuti sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi, dan yang datang dari sahabatnya. Tsumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar. Adapun setelah mereka itu tabi'in, maka itu dipilih, di yukhayyar. Dan ini ditentukan oleh orang-orang ahli hadis yang betul-betul menggeluti ilmu hadis. Capek Pak belajar hadis. Makanya jarang ulama yang masuk ke dalam ilmu ini. Berat. Namanya dihafal, siapa kakeknya, dari sini keturunannya, tinggal di mana, bagaimana hafalannya. Orang kita hafalin semuanya. Orang, bukan kita yang kita. Kalau istri kita tahu tempat tinggalnya ini aja, itu wajar. Ini orang yang kita hafalin tempat tinggalnya ininya, bagaimana hafalannya, siapa gurunya, dan seterusnya, kelurusan agamanya, dan seterusnya. Sehingga betul-betul syariat Islam yang sampai kepada kita betul-betul murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapapun yang mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dia membuka hatinya, dia akan menerima dakwah ini. Demi Allah, kalau orang itu lapang dadanya dan betul-betul meminta kepada Allah hidayah, dan Allah berikan hidayah, pasti dia akan menerima agama ini. Pasti akan diterima agama ini. Makanya saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersabarlah di atas dakwah. Bersabarlah mendakwahkan agama ini. Karena bagaimanapun dakwah ini akan sampai kepada manusia. Allah yang akan menolong kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkataan beliau, perkataan siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Auza'i, wa ra'yu Malikin, pendapatnya Imam Malik, wa ra'yu Abi Hanifah, dan pendapatnya Abi Hanifah, kulluhu ra'yun. Semuanya itu hanya sekedar pendapat. Pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, itu sekedar pendapat. Itu bukan wahyu yang turun yang harus kita ikuti. Dan itu bukan berarti kita merendahkan seorang alim. Justru mereka yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa indi sawa. Dan itu perkataan Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu indi sawa. Kata Imam Ahmad, semuanya sama menurutku. Semuanya sama. Apa? Ya pendapat manusia. Ra'yun. Wa innamal hujjatu fil athar. Adapun hujjah, dalil, itu adalah athar. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kuatnya pendapatnya Imam Ahmad. Dia katakan imam ini itu pendapat. Dan semua menurut saya sama. Yang hujjah adalah hadis Nabi SAW. Maksudnya apa? Kalau mau dibenturkan dengan perkataan mereka, tidak ada yang bisa menandingi hadis Nabi SAW. Dan demikianlah mereka mengajarkan kepada muridnya. Jangan ngikuti kami, tapi ambil hadis Nabi SAW. Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, perkataan siapa kemarin? Imam Abu Hanifah sama Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i bukan? Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sahih, bukan hadis yang maudhu, palsu. Kalau palsu ya memang kita tidak terima. Karena tidak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia sediakan tempat duduknya di neraka. Man ahdatsa bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis yang sudah jelas itu hadis yang palsu, maka dia salah satu dari dua pendusta, yakni membuat hadis dan yang menyampaikan. Tapi kalau hadis itu sudah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditolak, kata Al-Imam Ahmad,
fahuwa ala syafa halakatin, sungguh dia telah berada di tepi kehancuran. Siapa yang jelas menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas kebenaran baginya, setelah hadis itu sahih, sungguh dia telah berada di tepi kehancuran, kebinasaan. Syafa halakatin. Ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Saya sudah janji tadi, kita akan menarik kesimpulan dari 4 imam ini. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Ayo Bapak, yang mendengar dari awal, kira-kira apa kesimpulannya? Pertama, semuanya mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Berpegang teguh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Madhab mereka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mereka. Tidak satupun Imam Ahmad. Semuanya. Imam yang keempat ini madhabnya yang pertama adalah hadis. Berpegang teguh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari perkataan memerintahkan kita dan memperingatkan kepada kita akan wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, madhab beliau adalah hadis yang sahih. Jadi kalau ada orang mengikuti hadis yang sahih, berarti apa? Dia bermadhab dengan 4 madhab ini. Tidak ada yang diselisih dari imam-imam. Yang kedua, para imam ini memerintahkan untuk berpegang teguh dengan hadis. Bahkan kata beliau, jika ada perkataanku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang perkataanku, ambil hadis yang sahih. Karena ana bashar, saya manusia, hari ini saya mengatakan A, besok saya katakan B. Besok saya katakan B, besoknya lusa saya katakan C. Itu perkataan ulama kita yang sudah kita sebutkan kemarin. Yang ketiga, wajibnya berpegang teguh dengan sunnah meskipun menyelisihi perkataan mereka. Ini madhabnya. Jadi jangan sekali-sekali seorang mengatakan saya ini madhab Syafi'i. Itu hadis itu bertentangan dengan madhab saya Imam Syafi'i. Ini Al-Imam Syafi'i saya katakan kemarin marah. Karena Imam Syafi'i mengatakan apabila ada hadis yang sahih itu madhabku. Jadi nggak ada bertentangan. Nggak ada bertentangan. Bahkan beliau mengatakan jika ada perkataanku menyelisih hadis sahih, ambil hadis perkataanku. Karena mereka orang-orang yang alim. Tahu bahwasanya dia itu manusia. Bukan orang yang dikultuskan. Sehingga setiap apa yang keluar dari lisannya bagaikan wahyu yang turun dari langit harus diamalkan. Tidak kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa kita ambil dari kesimpulan para imam kita. Bahkan para imam tidak terima jika ada orang-orang yang mengaku bermadhab dengan 4 madhab ini, kemudian dia benturkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara perkataan Al-Imam Syafi'i, jika ada perkataanku yang menyelisih hadis, maka aku rujuk kepada hadis yang sahih, hidup dan matiku. Hidup dan matiku. Baik di hidupnya beliau ataupun sepeninggal beliau, maka beliau mengatakan saya rujuk. Saya rujuk. Dan demikian Bapak, ini manhaj yang benar. Ini akidah tata cara beragama yang benar. Dan inilah madhab mereka para ulama kita. Tilka hiya aqwalul la'immati radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah perkataan-perkataan atau itulah perkataan-perkataan dari para imam-imam. Semoga Allah meridai mereka fil amri bit tamassuk, di dalam perintah untuk tamassuk, berpegang teguh bil hadis. Berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa duna basiratin, dan melarang dari taklid, ikut-ikutan saja, duna basiratin, tidak berada di atas ilmu, nggak ada dasarnya. Beda Pak kalau
Loh ini madhab siapa? Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Ini dikatakan taklid apa tidak? Tidak. Karena dia mengikuti hadis. Dia mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahia minal wuduhi wal bayani. Dan ini adalah perkara yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat gamblang. Bihaitsu la takbalu jadalan wala ta'wilan. Enggak bisa dibantah. Ayo, siapa yang bisa membantah satu perkataan ulama Imam 4 ini? Enggak ada. Siapa yang bisa membantahnya? Enggak ada. Karena siapa yang mau menolak hadis Nabi SAW dibantah dengan perkataan? Enggak ada. Semuanya sepakat, iya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala jadalan, wala ta'wilan, dan tidak bisa ditakwil. Maksudnya Imam ini, kalau gitu saya mau tanya dulu, Pak. Kemarin yang saya sudah sampaikan dari perkataan-perkataan ulama, ada nggak kira-kira? Oh maksudnya nggak kayak gitu, Ustaz. Ayo, sebelum kita lanjut. Ana sampaikan seperti ini, maksudnya seperti ini. Wah nggak kayak gitu kayaknya, Ustaz. Maksudnya seperti ini. Ada, Pak? Ada. Mungkin tidak ada. Makanya mengatakan ini tidak bisa dibantah dan tidak bisa ditakwil. Maksudnya ini pemahamannya enggak seperti itu. Memang jelas, gamblang. Ada hadis yang sahih, tinggalkan perkataanku, ambil hadis yang sahih. Secara siapa yang mau menolak hadis yang sahih? Dibantah dengan perkataan ulama. Dan ini bukan berarti merendahkan ulama, ini tidak. Justru dia yang memerintahkan kita berpegang teguh dengan hadis yang sahih. Jadi jelas Pak ya? Nah, kalau gitu kita sepakat bahwa madhabnya imam keempat adalah madhab yang benar, madhab ahlul hadis, berpegang teguh dengan hadis. Dan inilah madhabnya siapa pengarang buku ini? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga maaf kalau nanti saya kira saya mendoktrin saudara untuk mengikuti Syekh Al-Albani, tidak. Saya menyampaikan ini madhab beliau, antum yang milih. Oh ya, ini madhab yang benar. Dan kenapa saya, Ustaz, apa Imam Abu Hanifah aja yang maksudnya Syekh Al-Albani aja yang kayak gitu? Tidak. Karena ini kitab beliau, ya kita baca kitabnya. Ada pun semua demikian. Ulama-ulama yang jalannya lurus seperti ini manhajnya. Seperti ini madhabnya. Ulama-ulama yang lurus akidah dan manhajnya. Man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnati, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan semua yang telah sahih dalam hadis, walau khalafa ba'da aqwalil a'immah, meskipun menyelisihi sebagian ucapan para imam, la yakunu mubayinan limadhabihim, bukan berarti dia telah keluar dari madhabnya, berbeda dengan madhabnya. Tidak jemaah. Jangan ada menyangka, loh ini kan berbeda dengan madhab ini, hadis ini berbeda. Kalau kita ngikutin hadis ini berarti kita nggak ngikutin madhab ini. Sepakat apa tidak? Tidak. Madhab ini yang nyuruh kita ngikutin hadis ini. Sehingga nggak bertentangan. Nggak bisa kita katakan, oh berarti madhab ini, pendapatnya ini, ketika kita mengikuti hadis ini bertentangan dengan madhab, berarti keluar dari madhab. Tidak. Madhab ini yang memerintahkan kita ngikutin hadis yang sahih. Wala kharijan an tariqatihim, dan bukan berarti dia telah keluar dari tariqah, jalannya mereka para ulama. Bal huwa muttaba'un lahum jami'an. Bahkan orang yang seperti ini berpegang teguh dengan hadis yang sahih, meskipun berbeda dengan sebagian perkataan para ulama, pada hakikatnya dia telah mengikuti semua madhab dan madhab yang lainnya dari para imam yang lurus. Wa mutamassikun bil urwatil wuthqa lan fisama laha, bahkan dia adalah orang yang telah berpegang teguh, berpegang erat pada tali yang sangat kuat, lan fisama laha, tidak bisa terpisahkan. Walaysa kadzalika man taraka sunnata sabitata, dan ini berbeda dengan orang yang menolak sunnah yang sudah sahih, limujarradi mukhalafatiha liqaulihim, karena murni berbeda atau menyelisihi dengan perkataan ulamanya, ini berbeda.
Orang pertama tadi berbeda dengan orang yang murni menyelisih, wah, kami nggak terima hadis ini. Ini bertentangan dengan mazhab imam kami. Ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda. Pada hakikatnya dia telah mengkhianati siapa? Imam madhabnya. Dia telah mengkhianati imam madhabnya. Bal huwa bidzalika 'asin lahum. Dia orang yang berdosa jika demikian. Siapa yang tahu dosanya? Orang yang menolak hadis yang sahih karena bertentangan dengan madhabnya, dia berdosa. Dosanya di mana? Oh, berarti nggak berdosa, Pak? Nggak ada yang tahu. Dia dosanya di mana, Pak? Dosa apa tidak? Ah, dosanya di mana, Pak? Ah, pertama menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak hadis Nabi Sallam. Yang kedua, menyelisihi madhabnya. Kalau bahasa kasar kita, dia berdusta atas imamnya. Kan begitu. Imamnya katakan kalau ada hadis yang sahih, ambil itu, tinggalkan ini. Kemudian dia mengatakan, wah ini kita nggak ambil hadis yang sahih, bertentangan dengan pendapat imam kami. Ah, imamnya menyelisihi imamnya. Menyelisihi madhab imamnya. Karena wa mukhalifun li aqwalihim mutaqaddimatin, dan menyelisihi ucapan-ucapan mereka yang telah lalu. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka manusia itu tidak beriman. La yu'minuna kamilal iman, tidak sempurna keimanannya. Tidak kita katakan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanannya. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Manusia, wahai Muhammad, sekali-kali tidak beriman, tidak sempurna keimanan mereka, sampai menjadikan engkau sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terhadap apa? Terhadap apa yang kalian perselisihkan. Yani kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, sudah, sami'na wa ata'na. Ini orang beriman yang sebenarnya. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja. Kemudian tatkala Nabi SAW sudah memutuskan, maka tidak ada kedongkolan di dalam hatinya, tidak ada rasa berat di dalam hatinya. Iya sih, itu sunnah Nabi, tapi kayaknya enggak masuk di akal, kayaknya enggak ini, kayaknya enggak ini. Hati-hati. Berarti ini belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tunduk. Kenapa? Dia adalah Rasulullah, utusan Allah, dan Allah yang lebih tahu makhluknya. Apa yang terbaik buat makhluknya, itu yang Allah Maha tahu. Yang kita sami'na wa ata'na, itu yang terbaik insyaallah. Itu yang terbaik. Mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Jadi mukmin sejati, Bapak, adalah menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Gimana caranya, Ustaz? Di zaman kita nggak usul. Ada yang mengatakan yang benar itu A, yang benar itu B. A, B. Sudah, mana dalilnya? Nabi SAW bersabda demikian. Al-Quranul Karim demikian. Sudah. Kelas. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Demikian maksud dari menjadikan Nabi SAW sebagai hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina", hendaklah orang-orang itu takut, berhati-hati. Siapa? Alladzina yukhalifuna an amrihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka khawatirkan? Hati-hati terhadap apa? Akan ditimpa musibah, itu fitnah. Ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Fitnah maksudnya di dunia. Ahli tafsir mengatakan
mungkin al-qatl, pembunuhan, di penjara, dan yang lainnya. Au yusibahum adzabun alim, atau adab yang pedih, yaitu di akhirat. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil Bapak, wajibnya berpegang teguh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah orang berhati-hati dari menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, fal wajibu ala kulli man balaghahu amrur rasul, maka wajib bagi setiap orang yang sudah sampai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, wa arafahu, dan dia mengetahuinya, ayyubayyinahu lil ummati, dia wajib mengetahuinya, dia wajib menjelaskan kepada lil ummati, ya yujabi ayyubayyinahu lil ummah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, siapa yang telah sampai kepadanya hadis yang sahih, maka wajib baginya menjelaskan kepada manusia. Menjelaskan kepada manusia. Dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjelaskan kepada manusia agama yang hak ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini amanah dari Allah. Kita sudah tahu ilmunya, kita sampaikan. Tentunya dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang benar. Karena terkadang orang meninggalkan suatu kebenaran bukan karena dia membenci kebenaran dan bukan dia menolak kebenaran, tapi karena cara penyampaian yang tidak benar sehingga orang tidak mengikuti kebenaran. Sampaikan dengan cara yang baik. Insyaallah tujuan kita menyampaikan dakwah ilallah. Dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Karena memang hidayah di tangan Allah, Pak. Jangan sombong. Ketika kita sudah dakwah di mana-mana, perasaan yang ngikut ngaji ya itu-itu aja. Apa yang salah dari saya? Enggak ada yang salah. Allah memberikan hidayah jika sudah disampaikan dengan cara yang benar. Tapi kalau cara kita yang tidak benar, kemudian orang tinggalkan kita, ya itu wajar. Karena orang pingin suatu kebaikan. Pingin suatu kebaikan. Ingat, dakwah kita ila Allah Subhanahu wa taala bukan yang lainnya. Dan kita bersabar di atas dakwah. Bersabar di atas dakwah. Ini agama Allah. Kita sampaikan Allah selebihnya. Cara yang baik kita sampaikan, sudah. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita jungkir balik dakwah orang. Kalau Allah memberikan hidayah, siapa yang mau kasih hidayah? Enggak ada hidayah di tangan Allah. Sehingga kalau kita mendakwai seseorang, Allah berikan hidayah, kita juga jangan sombong. Wah, ini kan saya semua, dulu enggak ada orang ini, cuma berapa orang, saya dakwah yang banyak sudah. Itu karena dakwah saya. Siapa yang berdakwah lagi kalau bukan saya? Agama ini enggak sampai sama mereka kalau bukan saya. Orang seperti ini, naudzubillah. Hendaklah dia berpikir, siapa yang berikan dia hidayah? Allah jamaah. Sehingga jangan kita sombong. Dan ketika orang tidak mendengarkan dakwah kita, kita juga tidak bersedih. Memang hidayah di tangan Allah, kita sampaikan dengan cara yang baik, selebihnya kita berikan sama Allah. Orang mendapatkan hidayah, ingat, itu hidayah dari Allah. Siapa kita? Ustadz pun ini cuma baca kitabnya Syekh. Belum bisa ngomong apa-apa, cuma nyampaikan kitabnya Syekh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa arafahu ayyubayyinahu lil ummah, wajib menyampaikan kepada umat, wa yansaha lahum, dan menasihati mereka, wa ya'muruhum bittiba'i amrihi, dan memerintahkan kepada manusia untuk mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafa dzalika ra'yun 'azimun, tapi jika sunnah ini diselisihi dengan pendapat yang agung, misalkan
pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, ada yang menyelisih seperti itu. Kita juga tidak mengatakan jamaah, wah kita nggak pakai imam, kita pakai hadis yang ini nggak benar juga. Karena sampai hadis ini dengan para imam itu. Kadang orang saking semangatnya dengan hadis Nabi, ada perkataan imam demi, oh kita nggak pakai imam, kita pakai hadis yang sahih. Ini orang kualat nih. Itu sampai hadis ini dari imam itu. Kenapa kita katakan nggak pakai imam? Allah, ini juga cuma jika berselisihi pendapatnya, maka kita mengambil hadis yang sahih tanpa merendahkan imam ini, karena ini pun nasihat dari imam tersebut yang menyelisih perkataannya. Sangat kita menghormati imam. Siapa yang nggak menghormati para imam, ini sudah salah jalan. Ini sudah salah jalan. Nah, kalau menyelisihi ra'yun azim minal ummah, ada pendapat yang besar dari kalangan umat, fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ayyu 'azzama wa yuqtada bih, lebih kita muliakan lagi perkataan Nabi dan lebih kita ikuti daripada perkataan imam kita. Min ra'yin, dari pendapat siapapun, dari orang-orang besar. Qad khalafa amrahu fi ba'dil asya'i khata'an, jika memang menyelisihi pendapat, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna radda as-sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalifi sunnati as-sahihah atau sunnati as-sahihati. Oleh karenanya para sahabat menolak orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sahih. Wa rubbama aghladu fi radd, di dalam menolak atau membantah orang yang menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bughdhan lahu, bukan karena benci, bukan karena marah, bal huwa mahbubun indahum, tapi karena cintanya kepadanya. Mu'azzamun fi nufusihim, cintanya itu sangat besar di dalam jiwanya. Lakin Rasulullah SAW ahabbu ilaihim, kita sangat cinta para imam kita. Jangan Anda katakan Ustaz Abu Said nggak suka dengan imam. Tidak, mereka imam saya. Kalau saya mau ditanya madhabnya para imam-imam. Kita sangat mencintai, mengagungkan madhab mereka. Tapi jika madhab mereka menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertentangan, maka kita kedepankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa merendahkan imam kita ini. Dan ini pun karena nasihat para imam-imam madhab tersebut. Wa amruhu fawqa amri kulli makhlukin, karena perintah Rasulullah di atas semua perintah makhluk. Fa idza ta'arada amrur rasul wa amru ghairihi, sehingga apabila bertentangan perintah Rasul dan perintah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, amrur rasuli aula, maka perintah Rasulullah SAW adalah aula, lebih utama, ayyuqaddama wa yuttaba, untuk didahulukan dan diikuti. Wala yamna'u min dzalika ta'dhimu man khalafa amrahu wa in kana maghfuran lahu, dan ini enggak menghalangi seorang mengagungkan imamnya. Sekali lagi, orang yang mengikuti hadis Nabi SAW menolak perkataan imam karena menyelisih hadis, bukan enggak mengagungkan imam, tidak. Ini diulang-ulang terus. Bal dzalikal mukhalifu maghfurun lahu, bahkan orang yang diselisihi ini maghfurun lahu, diampuni. La yakrahu ayyu khalifa amrahu idza dhahara amrur rasuli sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi. Bukan senang menyelisihi pendapat imamnya, bukan. Tapi karena sudah jelas ada hadis yang sahih yang bertentangan. Karena kita kedepankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kaifa yakrahuna dzalika? Bagaimana para imam-imam itu benci dengan orang yang mengikuti hadis Nabi tadi jika melisihi pendapatnya? Dzalika wa qad amaru bihi, padahal beliau yang merintahkan. Bagaimana mungkin para imam-imam ini marah kalau diselisihi pendapatnya dengan hadis yang sahih, sedangkan mereka yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan hadis yang sahih. Atba'ahum kama marrah, yang diperintahkan kepada pengikutnya sebagaimana yang telah berlalu. Wa aujabu alaihim ayyatruku aqwalahum, dan mewajibkan untuk meninggalkan perkataan mereka. Al-mukhalafata li sunnah, yang menyelisihi sunnah.
Bal inna Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala amara ashabahu, memerintahkan sahabatnya, yakni para murid-muridnya, ayyan sibu as-sunnata sahiha ilaihi, untuk menisbahkan hadis yang sahih kepadanya, kepada madhabnya. Apa perkataannya? Imam Syafi'i memerintahkan pengikutnya untuk apa? Untuk menisbahkan dirinya kepada hadis yang sahih. Gimana perkataannya? Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Jika ada hadis yang sahih, itu madhabku. Itu madhabku. Walau lam ya'khudh biha, meskipun dia tidak berpendapat dengannya dikarenakan dia tidak tahu. Au akhadha bi khilafiha, atau berpendapat dengan yang menyelisihinya. Walidzalika lamma jama'a al-Muhaqqi Ibnu Daqiq Aid rahimahullahu taala masail lati khalafa madhhab kull wahidin al-a'imma arba'ah. Di sini akan dibawakan perkataan-perkataan para ulama yang pengikutnya menyelisihi imamnya. Namun kita tidak akan membacakan semuanya ini. Insyaallah taala kita cukupkan dengan muqaddimah al-Imam Syekh Albani rahimahullahu taala dengan yang tersebut. Kemudian ada beberapa syubhat-syubhat, syubhat kerancuan-kerancuan kita akan lewati juga karena tidak terlalu penting untuk kita bahas di sini. Siapa yang mau mendalaminya silahkan dibaca sendiri. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan. Sebelumnya ada pertanyaan Bapak? Iya. Iya. Bapak sudah tahu artinya usolli? Usolli, saya mau sholat. Sholat apa Pak? Sholat ini. Di mana ini? Pertama Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cocok nggak pertanyaannya? Cocok. Kita lagi belajar tata cara sholat. Yang pertama Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat kita wajib mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang pertama. Kalau begitu Ustaz, ada nggak Nabi kayak gitu? Maka kita katakan tidak. Nabi ada nggak kayak gitu? Kita katakan tidak. Sedangkan kita diperintah untuk sholat sebagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nggak yang berpendapat seperti itu? Ada. Namun itu pendapatnya lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada hadisnya. Di panjang perjalanan atau namanya penjelasan tata cara sholat Nabi SAW di kitab-kitab, silahkan dibuka di kitab-kitab tata cara sholat Nabi SAW yang ada hadisnya. Tidak ada satupun yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah mengucapkan itu. Pernah mengucapkan itu. Yang kedua, ada memang yang mengatakan talaffuz bin niyah, istilahnya dalam para ulama, melafadzkan niat. Tapi kan niatnya dalam hati. Enggak ada ulama yang mengingkari niat dalam hati, semuanya sepakat. Jadi ini yang mengatakan tidak itu dengan itu. Jangan Anda mengatakan bahwasanya mereka mengingkari niat dalam hati. Tidak, sepakat para ulama. Sampai yang berpendapat talaffuz bin niyah, mereka sepakat bahwasanya niat dalam hati. Cuma kata mereka, bagaimana kalau kita lafadzkan, keluarkan niat itu dalam rangka suara sehingga terbaca lebih mantap. Maka kita katakan itu ada pendapat seperti, tapi itu pendapatnya lemah. Yang kuat tidak. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Dan kita yakini kita harus sholat sesuai dengan sholatnya Nabi SAW. Kalau ada hadisnya, maka saya yang pertama kali mau mengamalkan. Kalau ada hadisnya. Tapi tidak ada Bapak. Tidak ada hadisnya. Yang kedua, niat tempatnya dalam hati. Makanya sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kalau mau lafazkan niat, semuanya diucapin. Dan pada hakikatnya itu memberitahu, ya Allah aku mau sholat maghrib 2 rakaat, 3 rakaat sebagai makmum. Ini dijelaskan sama Allah? Enggak usah dijelaskan sama Allah. Tapi seandainya Bapak ada hadisnya, maka kita amalkan. Kita amalkan. Wallahu ta'ala
a'lamu bisawab. Kita pakai kaidah, Pak. Jadi enggak semuanya satu-satu disampaikan. Ada hadisnya apa tidak? Yang setahu saya belum ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa tadi? As-salata jami'ah. Kecuali pada solat apa? Siapa yang tahu? Solat gerhana, solatul khauf. Maka Nabi SAW memperingatkan as-salatu jami'ah. Solat akan ditegakkan. Kenapa? Karena solat gerhana tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Kalau ada yang mengatakan solat id kan nggak ada juga adzan dan nggak ada iqamah. Iya, solat id semua orang tahu besok kita solat id. Kalau solat gerhana tiba-tiba terjadi gerhana. Iya, Bapak. Wallahu taala alam. Cukup Pak ya? Sudah ada. Jika ada yang benar, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengamalkannya. Dan jika ada yang salah, itu murni dari diri pribadi yang lemah dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.